Kalau dengar fettuccine Alfredo, yang kebayang biasanya satu hal. Saus putih kental, creamy berat, bikin kenyang, kadang ada ayam, kadang ada jamur. Tapi versi itu bukan titik awal cerita. Cerita Alfredo nggak dimulai dari restoran rame. Cerita Alfredo dimulai dari seorang perempuan yang berhenti mau makan. Dan seorang laki-laki yang sadar kalau dia gagal bikin istrinya makan lagi, dia mungkin bakal kehilangan orang yang paling dia cintai. Ini bukan cerita pasta. Ini cerita panik yang sunyi di dapur Roma awal 1900-an. This is it, Fettuccine Alfredo. Welcome to Sejarah on a Plate. Kita harus ngerti dulu konteks zamannya. Roma awal abad ke-20 itu nggak kayak zaman sekarang. Ini kota yang hidup keras, melahirkan itu berbahaya. Infeksi pasca melahirkan itu umum. Pendarahan itu sering, dan nutrisi bukan hal yang otomatis terpenuhi. Kalau hari ini orang habis melahirkan dikasih vitamin, suplemen, makanan khusus. Di zaman itu, satu-satu indikator pemulihan cuma satu, masih mau makan atau enggak. Dan di banyak keluarga Italia, reaksinya juga sederhana. Bagaimana kita harus bikin dia mau makan lagi? Sekarang kita kenalan sama orangnya, Alfredo Del Lilio. Bukan bangsawan, akademisi, apalagi chef bintang. Dia cuma orang biasa, orang dapur. Orang yang tahu rasa karena tiap hari hidupnya di makanan. Dan satu hari istrinya melahirkan. Dan tubuhnya nggak pulih seperti yang diharapkan. Dia lemah, nafsu makannya hilang. Makanan biasa terasa berat, bahkan aroma dapur pun bisa bikin muak. Ini situasi yang bikin Alfredo Del Lilio putus asa. Karena kalau kamu bisa masak apapun, tapi kalau orang yang kamu paling sayang nggak mau makan, semua skill kamu nggak ada artinya. Yang jarang dibahas di sejarah itu, ada satu, panik nggak selalu kelihatan ribut. Kadang panik itu bentuknya diem, lama berdiri di dapur, ngelamun sambil pegang sendok. Terus kepikiran, gue masak apa ya hari ini, biar dia mau makan. Di momen itu, Alfredo udah nggak mikirin resep, nggak mikirin aturan masak. Yang ada di kepalanya cuma hal-hal dasar. Teksturnya dan baunya jangan bikin enak. Rasa pertamanya harus masuk. Soalnya, buat orang yang lagi drop, satu suapan pertama itu krusial. Kalau suapan pertama gagal, biasanya piringnya ditinggal. Pilihan Alfredo masuk akal. Bukan daging, bukan saus berat, bukan bumbu keras. Pasta telur segar, fettuccine. Lembut, gampang dikunyah, nggak agresif di perut. Hangat dan familiar, bagian yang sering disalahpahami. Butter dan keju sering dibilang mewah, tapi di konteks ini, itu bukan soal gaya hidup. Butter lemak cepat, meleleh lembut, rasanya bulat nggak nyerang lidah. Sedangkan keju tua, asin alami, umami, bikin makanan terasa hidup dan bikin orang pengen nambah suapan. Ini pilihan medis tanpa ilmu medis. Insting dapur. Alfredo nggak bikin makanan buat bikin kagum. Dia bikin makanan buat bikin tubuh mau menerima makanan lagi. Adegannya simple, piring masih hangat, ada uap sedikit. Bau butter naik pelan-pelan. Kejunya meleleh, dimakan. Di banyak keluarga, momen kayak gini biasa aja. Nggak dibahas, nggak dikomentarin. Karena ini bukan soal rasanya, ini soal dia mau makan atau enggak. Dan buat orang yang lagi khawatir sama kondisi orang lain, itu penting. Dari dapur kecil itu, tanpa niat bikin menu baru, lahirlah Fettuccine Alfredo. Bukan sebagai hidangan ikonik, tapi sebagai masakan sederhana yang muncul dari situasi sehari-hari. Setelah hari itu, hidup nggak langsung berubah jadi indah. Yang ada cuma satu fakta kecil tapi penting. Istrinya mau makan lagi, dan buat Alfredo itu cukup. Tapi dari titik itu ada satu hal yang mulai nempel di kepalanya. Kalau makanan ini bisa bikin satu orang lemah mau makan, mungkin dia juga bisa nolong orang lain. Bukan nolong dalam arti heroik, tapi nolong dengan cara paling dasar, ngasih tenaga ke tubuh yang capek. Beberapa tahun kemudian, Alfredo buka restoran. Dan ketika resep ini masuk ke dapur publik, dia nggak diperlakukan seperti menu lain. Alfredo sering banget nyajiin sendiri pasta ini. Karena dia tahu kalau salah aduk, keju pecah, butter misah, dan seluruh fungsi makanan rusak. Orang-orang yang datang ke restorannya mulai sadar satu hal. Alfredo nggak cuma masak. Dia berdiri, pegang piring besar, muter pasta, masukin butter, tabur keju, dan aduk tanpa tergesa. Karena buat Alfredo, setiap piring itu seperti latihan ulang. Apakah makanan ini masih bekerja? Dan penonton tanpa sadar ikut masuk ke momen itu. Ini sering jadi komentar, kenapa Alfredo porsinya berat banget? Jawabannya simple, karena dari awal ini makanan buat orang yang nggak punya tenaga. Kalau porsinya dikit, orang berhenti cepat. Kalorinya nggak cukup, tubuhnya nggak keangkat. Alfredo bikin porsi yang bikin kenyang, bikin hangat, bikin badan kerasa balik. Ini bukan porsi restoran modern, ini porsi pemulihan. Banyak pegawai bisa masak pasta, tapi Alfredo tetap sering turun tangan sendiri. Karena dia tahu resep ini sensitif secara emosional. Kalau gagal, yang rusak bukan cuma rasa, tapi maknanya.
Dan di titik inilah semuanya mulai berubah. Karena restoran kecil ini nggak cuma dikunjungi orang Roma, tapi orang-orang asing seperti orang Amerika. Orang yang datang ke Roma bukan cuma buat lihat reruntuhan, tapi buat merasakan cerita. Dan tanpa Alfredo sadari sepenuhnya, pasta yang dia ciptakan buat satu orang pelan-pelan siap masuk ke panggung dunia. Kenapa turis Amerika mulai menganggap Alfredo sebagai agenda wajib? Dan gimana satu resep rumah berubah jadi simbol status tanpa pernah minta izin dari orang yang bikin? Saat orang asing datang dan cerita rumah mulai dipakai dunia. Sekarang kita geser sudut pandang. Roma di awal abad ke-20 itu magnet. Bukan cuma buat ziarah atau sejarah, tapi buat orang asing yang lagi nyari rasa Eropa. Orang Amerika mulai datang, bukan backpacker, tapi kelas menengah ke atas. Orang yang punya waktu, punya uang dan pengen pulang bawa cerita. Dan buat mereka, makan itu bukan cuma soal kenyang. Makan itu pengalaman yang bisa diceritain ulang. Ada alasan kenapa orang Amerika langsung klik sama Alfredo. Pertama, rasanya nyaman, gak asing. Butter dan keju itu bahasa universal. Kedua, teksturnya comforting, gak ribet, gak menantang. Ketiga, ada figur sentral, ada nama, ada orangnya. Buat turis, gua makan pasta di satu tempat kecil di Roma. Gak sekuat gua makan pasta buatan Alfredo. Nama Alfredo bikin cerita hidup. Pelan-pelan, Alfredo berhenti jadi restoran lokal. Dia jadi rekomendasi guide, cerita di buku perjalanan, obrolan di kapal laut pulang ke Amerika. Ada kalimat yang sering muncul di tulisan era itu. Kurang lebih maknanya begini. Kalau ke Roma tapi belum makan fettuccine Alfredo, nggak lengkap. Yang menarik, di tengah semua hype itu, Alfredo nggak berubah. Resep, ritualnya, dan porsinya tetap sama. Dia nggak nambah menu, nambah saus, nambah dekorasi. Karena buat dia, ini bukan soal ngejar pasar. Ini soal menjaga fungsi. Tapi dunia luar mulai membaca Alfredo dengan cara mereka sendiri. Awal 1920-an, Roma mulai sering kedatangan tamu yang bukan cuma kaya, tapi terkenal. Bukan penulis, bukan bangsawan, tapi bintang film. Mary Pickford dan Douglas Fairbanks. Kalau hari ini kita nyebut A-list, mereka itulah definisinya di era film bisu. Mereka bukan sekedar aktor, mereka ikon gaya hidup. Apa yang mereka makan, kemana mereka pergi, semuanya ditiru. Dan satu hari mereka duduk di satu restoran kecil di Roma, di depan satu piring fettuccine. Yang menarik dari cerita ini, mereka datang bukan buat iklan. Mereka makan, menikmati, dan mereka tersentuh. Karena Alfredo nggak berubah walaupun tamunya selebriti. Dia tetap berdiri, tetap aduk, tetap menyajikan dengan tangan sendiri. Di mata orang Hollywood, ini eksotis, tapi juga tulus. Setelah pengalaman itu, Alfredo menerima hadiah yang kemudian jadi legenda. Sendok dan garpu emas. Bukan karena mahalnya, tapi karena maknanya. Dan yang penting, benda itu dipajang. Karena dari sudut pandang Alfredo, itu tanda bahwa apa yang lahir dari dapur rumah bisa menyentuh orang sejauh itu. Ada perbedaan cerita soal tahun kejadian ini. Ada yang nyebut awal 1920-an, ada yang nyebut sekitar akhir dekade. Tapi jujur saja, buat sejarah makanan, tanggal bukan inti. Intinya adalah efeknya. Setelah cerita ini menyebar, nama Alfredo resmi naik kelas. Bukan cuma restoran, tapi destinasi. Orang datang ke Roma bukan cuma buat Colosseum. Mereka datang buat bilang, "Gua makan di Alfredo." Dan setiap kali cerita itu diulang, ceritanya sedikit berubah. Ditambah kata legendaris, ikonik, autentik. Padahal di dapur nggak ada yang berubah. Setelah Hollywood, cerita Alfredo nggak lagi tinggal di satu kota. Dia dibawa pulang, diceritakan ulang, ditiru. Dan di titik ini, Alfredo nggak bisa ngontrol apa-apa lagi. Karena begitu sebuah makanan masuk ke negara lain, dia harus beradaptasi atau hilang. Dapur restoran besar butuh konsistensi, kecepatan, margin, skill yang bisa direplikasi. Butter plus keju plus teknik tangan itu rapuh. Salah panas sedikit, saus pecah. Salah timing dikit, keju menggumpal. Krim datang sebagai jawaban dan buat bertahan. Dengan krim, saus lebih stabil, rasa lebih aman, tekstur konsisten. Tapi ada harga yang dibayar. Alfredo versi krim. Lebih berat, lebih ngenyangin, tapi kehilangan tujuan awalnya. Begitu Alfredo jadi populer, industri ikut turun tangan. Alfredo jadi saus botolan, menu rantai restoran. Simbol Italian creamy pasta. Di titik ini nama Alfredo masih ada, tapi orangnya hilang. Cerita istrinya juga hilang. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Alfredo versi creamy itu salah? Jawaban jujurnya tidak. Dia cuma menjawab kebutuhan yang berbeda. Orang hari ini capek, pengen kenyang, pengen rasa kuat, pengen cepet. Cream memenuhi itu. Masalahnya bukan di krimnya. Masalahnya kalau kita lupa bahwa dulu makanan ini dibuat bukan untuk memanjakan lidah, tapi menyelamatkan tenaga. Ada satu pelajaran besar dari Alfredo. Makanan bukan cuma soal bahan, bukan cuma soal teknik, tapi soal niat. Niat Alfredo waktu itu bukan gimana bikin orang kagum, tapi gimana bikin satu orang yang gua cintai mau makan. Dan mungkin itu sebabnya, walaupun Alfredo berubah bentuk, rasa comfortnya masih nempel sampai sekarang. Karena dari awal, dia lahir dari empati.
Kalau nanti lu makan fettuccine Alfredo lagi, entah versi butter klasik atau versi creamy modern, ingat satu hal kecil. Sebelum jadi menu dunia, dia pernah jadi doa sunyi di dapur kecil Roma. Doa supaya seseorang mau makan, supaya tubuhnya kuat lagi, supaya hidup bisa berjalan pelan-pelan. Dan mungkin itu cukup, karena nggak semua makanan harus jadi simbol bangsa. Ada yang cukup jadi alasan seseorang bertahan 1 hari lagi. Sekian cerita sejarah hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tahu kisah sejarah makanan lainnya di Sejarah on a Plate.